Xiao Yan tidak menyembunyikan minatnya pada 3000 api pembakaran. Dia tersenyum dan berkata, namun, jika 3000 api yang terbakar ini ada di dalam menara pil, mereka pasti akan melindungi api surgawi yang langka dengan sangat baik. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mendapatkannya. Suqian di samping juga mengangguk. Dia berkata dengan suara yang dalam, sungguh layak menjadi menara pil. Ia bahkan memiliki api surgawi dengan peringkat seperti itu. Namun, seperti yang dikatakan Xiao Yan, bahkan jika Xiao Yan bisa merebut api surgawi yang langka dari tangan mereka, kemungkinan dia akan membangkitkan permusuhan mereka. Sejujurnya, 3000 api pembakaran mungkin langka, tetapi bukanlah tindakan yang bijaksana untuk menyinggung menara pil karenanya. Bagaimanapun, kekuatan yang dimiliki menara pil di benua itu cukup besar. Bahkan gurumu saat itu cukup takut pada mereka meskipun belum menyetujui undangan dari menara pil untuk bergabung dengan mereka. Senyum di wajah Xiao Yan sedikit ditarik setelah dia mendengar kata-kata Suqian. Dia tidak tahu banyak tentang menara pil. Namun, dia tahu bahwa mereka mengumpulkan alkemis top dari benua. Selain itu dianggap sebagai tanah suci bagi semua alkemis. Mereka pasti bukan faksi biasa. Membentuk permusuhan dengan mereka bukanlah keputusan yang bijaksana. Hehe, kakak Xiao tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Jika Anda mampu mengantongi 3000 api pembakaran, itu berarti Anda memiliki kemampuan untuk itu. Menara pil pasti tidak akan membentuk permusuhan dengan Anda karena ini. Xin Lan tersenyum dan dengan lembut menjelaskan ketika dia melihat tingkah laku Xiao Yan. Ini karena 3000 api pembakaran hanya ditemukan oleh Pil Tower tetapi tidak ditundukkan oleh mereka. Sebenarnya, jika seseorang menghitung secara detail, Pil Tower menemukan 3000 api pembakaran beberapa waktu yang lalu. Selama periode waktu ini, para ahli dari menara pil secara alami berusaha untuk menundukkannya. Namun, semua usaha mereka sia-sia. Sebagai gantinya, mereka semua berakhir dengan kerugian yang cukup ketika dihadapkan dengan pembalasan 3000 api pembakaran. Oleh karena itu, menara pil hanya bisa menggunakan metode penyegelan untuk sementara menyegel api 3000 pembakaran. Tentu saja, segel semacam ini tidak dapat dipertahankan selamanya. Lagi pula, 3000 api pembakaran itu bukanlah makhluk biasa. Xin Lan merentangkan tangannya dan berbicara dengan sikap sombong. Xiao Yan perlahan duduk kembali di kursinya. Matanya mempelajari Xin Lan dan kemudian menunjukkan padanya untuk terus berbicara. Setelah kedua belah pihak terus berada dalam jalan buntu untuk jangka waktu tertentu, menara pil juga menemukan bahwa berusaha keras untuk menaklukkan api 3000 pembakaran ini, yang telah berevolusi hingga memiliki kecerdasan yang hebat, sangatlah sulit. Oleh karena itu, setelah beberapa diskusi, mereka akhirnya memutuskan untuk mendistribusikan kualifikasi untuk menundukkan 3000 api yang terbakar keluar. Xin Lan meringkuk bibirnya dan terus menjelaskan. Bagikan itu? Xiao Yan dan Suqian tercengang saat mendengar ini. Menara pil ini benar-benar bersedia membiarkan orang lain menaklukkan api 3000 pembakaran ini. Tentu saja, ada beberapa batasan dalam distribusi ini. Setiap 30 tahun, benua Douqi akan mengadakan pertemuan pilkada besar yang memiliki pengaruh terbesar di dunia alkemis. Tentu, satu-satunya faksi yang memiliki kualifikasi untuk mengadakan pertemuan pilkada ini adalah menara pil. Xin Lan tersenyum sambil berbicara. Mengumpulkan pil? Xiao Yan bergumam di mulutnya setelah dikejutkan. Mengumpulkan pil ini bisa dianggap sebagai urusan besar yang jarang terlihat di benua Douqi. Jenius yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh benua akan datang dan mencobanya. Mereka yang sukses secara alami akan terkenal di seluruh dunia. Hehe, aku ingat gurumu pernah mendapatkan tempat juara dalam mengumpulkan pil saat itu. Pada saat itulah guru Anda secara bertahap menjadi orang yang sangat hebat di benua Douqi. Suqian tertawa saat dia menjelaskan. Xiao Yan sekali lagi tercengang saat mendengar ini. Tidak disangka bahwa guru telah berpartisipasi dalam apa yang disebut mengumpulkan pil ini sebelumnya. Xin Lan di sampingnya terkejut saat mendengar kata-kata ini. Dia segera menatap Xiao Yan dengan heran. Berasal dari Central Plains, dia secara alami tahu dengan jelas apa yang diwakili oleh juara mengumpulkan pil musim ini. 3 kepala besar menara pil semuanya pernah menjadi juara mengumpulkan pil. Dia tidak berharap guru Xiao Yan menjadi hebat ini.
Tidak heran dia bisa mendapatkan prestasi seperti itu di usia seperti itu. Apa yang disebut kualifikasi terdistribusi terkait dengan mengumpulkan pil ini? Xiao Yan menyipitkan matanya dan bertanya dengan lembut. Ya, Xin Lan menganggukkan kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, selama seseorang masuk 10 besar dalam mengumpulkan pil, seseorang akan diberi hak untuk mencoba menaklukkan 3.000 api pembakaran di atas hadiah kaya yang diberikan oleh pil tawar. Berhasil atau tidaknya seseorang akan bergantung sepenuhnya pada kemampuannya. Oleh karena itu, jika kakak laki-laki Xiao Yan percaya diri, Anda dapat pergi dan berpartisipasi dalam mengumpulkan pil ini. Ini adalah satu-satunya metode resmi untuk mendapatkan 3.000 api pembakaran. Xiao Yan perlahan mengembuskan napas saat mendengar ini. Perasaan panas perlahan naik di dalam hatinya. Menjadi orang muda, hatinya memiliki harapan sombong untuk bersaing dengan para pahlawan di dunia terlepas dari seberapa tenang dia biasanya. Ini terutama terjadi ketika itu melibatkan daya pikat yang luar biasa dari 3.000 api pembakaran. Kakak Xiao, apakah petunjuk saya sepadan dengan jaminan Anda? Xin Lan tersenyum licik dan mengajukan pertanyaan kepadanya saat dia melihat panas di mata Xiao Yan. Sudut mulut Xiao Yan terangkat, busur itu perlahan melebar. Sesaat kemudian, dia tertawa keras dan mengangguk. Iya. Xin Lan akhirnya meletakkan batu besar yang menekan hatinya setelah melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Senyuman yang berasal dari hatinya muncul di wajahnya. Dia menahan kegembiraan di dalam hatinya saat dia tertawa, kalau begitu, saya harap kita akan memiliki kerjasama yang menyenangkan. Xiao Yan tersenyum. Sejujurnya, kegembiraan di hatinya tidak lebih lemah dari perasaan Xin Lan. Dia akhirnya menemukan petunjuk tentang api surgawi lain setelah sekian lama. Meskipun masih ada celah besar untuk mencapai 3.000 api pembakaran, setidaknya, Xiao Yan saat ini memiliki target. Dia tidak perlu sembarangan melihat-lihat tempat seperti yang dia lakukan di masa lalu. Kapan kita akan pergi? Ada jarak yang cukup jauh dari Akademi Jianan ke Dataran Tengah. Xin Lan mengangkat sepasang matanya yang besar dan transparan dan bertanya dengan agak cemas. Izinkan aku untuk menyelesaikan masalah menara pemurnian Ki Langit terbakar di Akademi Dalam dulu, Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Meskipun dia sangat cemas dalam hatinya untuk pergi ke Dataran Tengah, kemungkinan dia akan dibunuh oleh penatua pertama Suqian dengan tamparan di sini jika dia melarikan diri sekarang. Apa yang perlu dikhawatirkan? Meskipun Anda berhasil mendapatkan bantuan Xiao Yan, kemungkinan dia tidak akan bisa membiarkan klan Anda memasuki kursi sesepuh dengan keterampilan alkimia saat ini. Meskipun alkemis tingkat 6 jarang terlihat di tempat ini, itu tidak dianggap sebagai ahli top dalam menara pil. Anda harus sangat jelas tentang ini. Suqian di samping memutar matanya dan mengingatkan dengan cepat. Hehe, Xin Lan tentu tahu ini. Namun, kakak laki-laki Xiao Yan sudah menjadi alkemis tingkat 6 pada usia seperti itu. Bakat seperti itu jarang terlihat bahkan di menara pil. Karenanya, Xin Lan percaya padanya. Xin Lan tersenyum manis saat dia berbicara, menyadari bahwa Suqian sedikit tidak senang karena dia menarik Xiao Yan pergi. Suqian memutar matanya ke arah Xin Lan. Tatapannya segera beralih ke Xiao Yan. Setelah menghela nafas, dia berkata, saya tahu bahwa Anda memiliki cukup banyak hal di punggung Anda. Karena itu, Anda perlu meningkatkan kekuatan Anda dengan cemas. Jujur saja, Dataran Tengah memang tempat yang bagus untuk mengasah diri. Tempat itu adalah tempat para ahli dan faksi top berkumpul. Jika Anda dapat membuat nama untuk diri Anda sendiri di sana, itu pasti akan menguntungkan Anda. Namun, Anda juga harus berhati-hati. Tempat itu bukan lagi tempat seperti wilayah sudut hitam. Anda harus lebih berhati-hati saat bertindak. Adapun mengumpulkan pil, itu adalah pertemuan terpenting di dunia alkemis. Meskipun keterampilan alkimia Anda saat ini dianggap luar biasa, mencoba untuk mencapai 10 besar bukanlah hal yang mudah. Hati Xiao yang terasa hangat setelah mendengar pengingat Suqian. Dia diam-diam mengangguk.
Agar itu menjadi tanah suci di hati semua alkemis di benua itu, Xiao Yan secara alami mengerti bahwa para alkemis yang berkumpul di sana pasti memiliki beberapa keterampilan. Tidak ada yang biasa. Baiklah, hari ini sudah cukup larut. Kamu harus pergi dan istirahat dulu. Saya telah membantu mengatur tempat untuk Anda tinggal. Anda bisa datang dan mendiskusikan masalah mengisi kembali api hati di menara penyulingan Ki Langit yang berkobar besok. Suqian melambaikan tangannya dan tersenyum saat dia berbicara. Xiao Yan dan Xin Lan mengangguk saat mendengar ini. Mereka membungkuk dan mengucapkan terima kasih kepada Suqian sebelum perlahan-lahan mundur dari ruang rapat. Suqian akhirnya menghela nafas lembut setelah melihat kedua orang itu keluar dari pintu. Dia bergumam, dataran tengah. Saya belum pernah ke sana selama bertahun-tahun. Saya sangat merindukannya. Namun, sepertinya tempat itu sekarang menjadi milik kaum muda. Langit sudah menjadi gelap gulita setelah mereka keluar dari ruang rapat. Bintang-bintang berkelap-kelip di langit saat sinar bulan yang redup tersebar, menyebabkan kulit seseorang terasa sedikit dingin. Xiao Yan dan Xin Lan mengobrol sebentar setelah mereka keluar dari pintu sebelum akhirnya berpisah. Setelah itu, Xiao Yan melakukan seperti yang diperintahkan Suqian dan kembali ke kamar yang telah disiapkan untuknya. Xiao Yan dengan keras jatuh di tempat tidur empuk setelah kembali ke kamarnya. Setelah terjerat dengan orang-orang dari wilayah sudut hitam, untuk waktu yang lama, dia juga sangat kelelahan. Meskipun kelelahan mental, kilatan bersemangat yang sulit disembunyikan masih melompat di matanya. Informasi yang dia peroleh tentang 3.000 api pembakaran, tidak diragukan lagi adalah berita yang menggembirakan baginya. Pil Tower, gumam Xiao Yan di mulutnya. Hatinya merasakan antisipasi. Dia juga memiliki rasa ingin tahu yang besar untuk faksi ini yang dianggap oleh banyak alkemis sebagai tempat suci. Jika dia bisa membuat namanya terkenal di sana, guru mungkin akan merasa senang. Xiao Yan tiba-tiba teringat pengingat Suqian sebelumnya saat pikiran ini melintas di hatinya. Ekspresinya segera menjadi sedikit serius. Menjadi dataran tengah yang berada di tengah benua Douqi, tingkat ahli di sana pasti akan jauh melebihi kekaisaran Jiama atau bahkan wilayah sudut hitam. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia tidak takut untuk bertindak sesuka hatinya bahkan di dalam wilayah sudut hitam. Apalagi dataran tengah tempat para ahli top dari benua berkumpul. Sepertinya aku akan membutuhkan taktik yang lebih defensif, jika tidak, sepertinya aku bahkan tidak akan bisa melarikan diri jika aku benar-benar menemui masalah. Xiao Yan menjilat lidahnya dan menggelengkan kepalanya. Rasa lelah dinyahkan dari kepalanya saat dia melakukannya. Setelah itu, dia duduk bersila di tempat tidur dan menjentikkan jarinya. Cahaya muncul dari cincin di jarinya. Segera, sepasang sayap tulang sepanjang 10 kaki muncul di depannya. Sayap tulang warna giok agak transparan adalah sebening kristal dan sangat enak dipandang. Beberapa zat yang memiliki roh mengalir di dalam tulang, menyebabkannya tampak dipenuhi dengan kekuatan hidup yang tidak biasa. Sayap tulang giok ini secara alami adalah sayap dari binatang ajaib misterius yang dibeli Xiao Yan dengan harga tinggi dari lelang sekte Kaisar Hitam. Mereka akan menjadi bahan yang sangat baik untuk membuat sepasang sayap terbang dengan 9 burung langit. Jika dia berhasil, Xiao Yan akan memiliki metode tambahan untuk melindungi hidupnya di masa depan. Meskipun Xiao Yan tidak pernah mengalaminya secara pribadi, dia samar-samar bisa menebak bahwa akan sulit menemukan seseorang yang bisa menyamai kecepatannya, bahkan di antara elit Douzong, jika dia menggunakan burung langit 9 sayap terbang, yang terbuat dari sayap tulang giok. Dengan demikian, dia akan mendapatkan cara untuk mempertahankan kehidupan kecilnya. Xiao Yan telah mengadopsi sikap takut terhadap dataran tengah. Saat ini, dia tidak menyadari kapan dia akan masuk ke tempat itu karena dia masih perlu menyelesaikan persiapannya untuk mencegah dirinya tidak dapat bereaksi tepat waktu jika sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Tatapan panas Xiao Yan perlahan menarik diri dari sayap tulang giok yang tergantung di depannya. Dia melambaikan tangannya dan gulungan emas mengilap muncul di dalamnya. Itu adalah gulungan yang merinci kehalusan dari 9 sayap terbang burung langit.
Setelah membukanya dengan lembut dengan tangannya, perhatian Xiao Yan secara bertahap terfokus padanya. Dia mulai mempelajari metode perbaikan. Xiao Yan akhirnya membaca gulungan itu secara detail tanpa melewatkan satu kata pun setelah menghabiskan hampir 1 jam. Baru kemudian dia sedikit mengernyit saat dia perlahan menarik gulungan itu. Akhirnya, dia terdiam. Burung langit 9 sayap terbang memang jenis teknik dou terbang yang langka. Selain itu, ini terutama mengandalkan kualitas bahan yang digunakan untuk membuatnya untuk meningkatkan kecepatannya. Ini mirip dengan metode evolusi jenis lain. Namun, gulungan ini memang memiliki keunikan tersendiri, namun terdapat persyaratan yang cukup besar di jalan jika seseorang ingin menyempurnakan 9 sayap terbang burung langit ini. Selain bahan sayap Magical Beast yang paling penting, seseorang akan membutuhkan cukup banyak bahan lainnya. Namun, hal ini tidak dianggap terlalu sulit. Xiao Yan memiliki toko yang kaya. Jadi, dia memiliki sebagian besar bahan yang dibutuhkan. Namun, hal yang saat ini menyebabkan Xiao Yan sakit kepala terbesar adalah prasyarat untuk menyempurnakan 9 sayap terbang burung langit. Itu mengharuskan dia untuk menghilangkan aura Magical Beast yang tersisa di dalam sayap Magical Beast yang telah dia persiapkan. Semua orang tahu bahwa sayap Magical Beast memiliki sisa aura dari dirinya yang sebenarnya. Jika seseorang ingin membuat dou skill terbang, pertama-tama seseorang harus menghilangkan aura yang tersisa di dalam sayap. Hal ini menyebabkan Xiao Yan merasa sangat bermasalah. Tidak apa-apa jika sayap yang dia persiapkan hanyalah Magical Beast biasa. Namun, pemilik sayap tulang giok ini jelas bukan Magical Beast biasa. Xiao Yan sangat jelas tentang ini di dalam hatinya. Meskipun kontak berakhir sangat cepat, Xiao Yan masih bisa merasakan kekerasan liar, ganas, yang tersisa di aura. Jelas, bukanlah tugas yang mudah untuk menghilangkan aura yang begitu ganas. Jadi, ini adalah pertukaran yang melibatkan resiko besar. Jika seseorang tidak berhati-hati, dia akan terkikis oleh aura yang tersisa. Mungkin meninggalkan benih yang ganas di dalam hati seseorang, menghasilkan perubahan drastis dalam karakter seseorang. Xiao Yan menatap tajam ke sayap tulang giok yang tergantung di depannya. Ekspresinya agak tidak stabil saat dia berjuang sedikit di dalam hatinya. Dia merasa sangat takut pada Magical Beast yang misterius. Meski telah mati selama bertahun-tahun, itu masih bisa meninggalkan aura yang begitu kuat. Dia benar-benar tidak tahu betapa menakutkannya saat itu berada di puncaknya. Sayap tulang giok yang ditangguhkan di depan Xiao Yan memancarkan cahaya redup setelah tampaknya merasakan perjuangan Xiao Yan. Penampilannya sepertinya mengejeknya. Keheningan berlanjut untuk beberapa saat di dalam ruangan. Lama kemudian, Xiao Yan dengan erat mengepalkan tinjunya. Dia menarik napas dalam. Keraguan dan pergulatan di dalam mata hitam pekatnya dengan cepat menghilang. Jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, wajar jika seseorang harus membayar dengan sesuatu. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini, Xiao Yan dengan jelas memahami hal ini di dalam hatinya. Jika aku bahkan tidak dapat menangani sisa aura dari Magical Beast yang mati dalam waktu yang tidak diketahui, bagaimana aku akan melawan Hall of Souls yang misterius dan tak terduga di masa depan? Bagaimana saya akan bernegosiasi dengan faksi menakutkan di belakang Sun Er? Mata Xiao Yan dengan cepat menjadi bertekad saat kata-kata ini melintas di hatinya. Saat ini dia akhirnya menjadi ditentukan. Dia akan melawan aura sisa di dalam sayap tulang giok.